Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arju Cayanto dari kelas R6M dengan NPM 2022 1450 1948. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi bidang usaha. Apa sih bidang usaha itu? Bidang usaha itu adalah suatu jasa atau sektor ekonomi yang memiliki kegiatan usaha yang sama atau terkait seperti pertanian, industri, jasa, dan lain-lain. Di sini ada 3 jenis usaha. Yang pertama ada bidang usaha primer. Bidang usaha yang berkaitan dengan produksi bahan baku seperti pertanian, perikanan, pertambangan. Yang kedua, bidang usaha sekunder. Bidang usaha sekunder itu bidang usaha yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi seperti industri manufaktur. Yang ketiga, bidang usaha tersier. Bidang usaha yang berkaitan dengan penyediaan jasa seperti jasa keuangan, pendidikan, dan lain-lain. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh bidang usahanya. Yang pertama ada bidang usaha pertanian. Usaha yang berkaitan dengan produksi tanaman, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, industri. Usaha yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi seperti industri tekstil, industri makanan, dan lain-lain. Yang ketiga ada jasa. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan jasa seperti jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat ada perdagangan. Perdagangan itu usaha yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bidang usaha. Apa sih pentingnya bidang usaha itu? Pentingnya bidang usaha itu yang pertama ada meningkatkan ekonomi sekitar jatuhnya. Bidang usaha dapat meningkatkan ekonomi suatu negara, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan mendapatkan pendapatan. Yang kedua, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi. Apa sih inovasi itu? Bidang usaha dapat meningkatkan inovasi dengan menciptakan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bidang usaha memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya ada keberhasilan koperasi ya. Apa sih definisi keberhasilan koperasi itu? Keberhasilan koperasi adalah kemampuan koperasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat. Indikator keberhasilan koperasi yang pertama ada peningkatan kesejahteraan anggota. Koperasi yang berhasil dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas. Yang kedua ada peningkatan jasa. Koperasi yang berhasil dapat meningkatkan jasa yang diberikan kepada anggota, seperti penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Yang keempat, peningkatan partisipasi anggota. Koperasi yang berhasil dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi seperti pengambilan keputusan dan pengawasan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi tersebut. Yang pertama ada kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi dengan membuat keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya yang baik. Yang kedua, manajemennya yang baik. Manajemen yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi dengan mengelola sumber daya, mengawasi kegiatan, dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi dengan memungkinkan koperasi untuk melakukan kegiatan efektif yang efisien. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dapat diukur melalui beberapa indikator seperti peningkatan kesejahteraan anggota, peningkatan laba, peningkatan jasa, dan peningkatan partisipasi anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi antara lain kepemimpinan yang efektif, manajemen yang baik, partisipasi anggota, dan sumber daya yang memadai. Nah, sekian dari saya Muhammad Arju Cayanto tentang menjelaskan tentang bidang usaha dan keberhasilan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.